Selamat siang, selamat hari Sabat. Pada siang Sabat yang suci ini, tentunya kita merasa bersyukur kepada Allah melalui Yesus Kristus. Kita boleh berkumpul bersama-sama di siang Sabat yang suci ini dengan penuh sukacita. Seberapa besar, seberapa banyak kita yang hadir di sini sangat bersukacita di hari Sabat. Tentu kita semua merasa sebagai umat Tuhan sangat bersukacita. Dan selamat datang kepada para tamu-tamu yang beribadah di tempat ini, menyucikan Sabat Allah yang benar. Terutama kepada Saudara Victor Gumalemba yang dulunya di Jemaat Ranotana sama-sama dengan kita, dan dia adalah guru kami sebagai di kelompok atau Klodis Ranotana, guru dari kita. Dan saya mengucapkan selamat hari Sabat, selamat datang. Tentunya kita sudah tahu bahwa hari Sabat ini adalah Sabat yang spesial. Spesial bukan karena kita punya acara yang penting dari GC, dari Uni, dari daerah, atau ada tamu lainnya. Bukan, ini memang dikhususkan Tuhan adalah hari perayaan seluruh alam semesta. Bukan seluruh dunia, seluruh alam semesta. Berarti semua dunia-dunia lain juga menyucikan hari Sabat. Bukan cuma dunia bumi ini. Jadi kita bersyukur, kita salah satu di antara umat ciptaan yang sangat dihormati, dihargai di hari Sabat ini melalui Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus dosa-dosa kita. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada siang Sabat yang suci ini, di tengah-tengah pandemi virus corona, dari virus corona sampai ke virus Delta, Omikron, dan sekarang booster. Sudah 4 memasuki, tidak tahu dia punya selanjutnya virus apa lagi yang mau dikasih setan kepada kita supaya kita kena vaksin. Tapi kita diberikan hikmat akal budi dari Tuhan supaya kita jangan kena tipuan setan melalui vaksin. Karena vaksin adalah satu cara dari setan untuk menuju kepada apa? Kepada kebinasaan. Suatu saat nanti kita akan tahu apa tujuan dari vaksin, dan di situ ada berbagai macam obat-obatan, ada berbagai macam chips yang ditaruh di vaksin. Makanya kita sebagai umat Allah, umat yang sisa, ya sebagian besar tidak divaksin. Walaupun ada beberapa orang karena untuk keperluan, kepentingan pribadi sampai mereka divaksin, karena ada tujuan mau ke pelayanan mungkin atau ke luar negeri sampai mereka divaksin. Tapi kita yang diberikan hikmat Tuhan, kita tidak divaksin. Dan apabila juga kita divaksin, kita tidak akan dipecat dari GC atau dari jemaat atau daerah. Karena itu sudah menjadi aturan kita bersama yang sudah kita ketahui sampai saat ini. Saudara-saudara, pada siang ini kita membahas, karena kita tahu kita semua sudah seperti dalam pelajaran sekolah Sabat tadi, sudah membahas secara rinci tentang persatuan dan keragaman. Maksudnya persatuan dan keragaman tadi sudah kita bahas, menyangkut juga tentang pembahasan saya di siang ini, bagaimana kita sebagai umat Allah yang sisa, kita mempunyai satu cara untuk datang kepada Tuhan, yaitu seperti yang terdapat di dalam 2 Timotius 3, 16-17 yang sudah dibacakan. Segala tulisan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan,
dan memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi kita, kalau dikatakan waktu saya dulu masih Muslim, dikatakan kita mempunyai akhlak atau karakter, kelakuan. Kita punya akhlak, kelakuan, karakter. Karakter itu dia dibentuk seumur hidup sesuai dengan Alkitab dan Nubuat. Jadi kelakuan, karakter atau akhlak itu dia baik atau bobrok, kita sendirilah yang menentukan. Karena Yesus katakan untuk menuju kepada Dia, kepada keselamatan yang sudah Dia janjikan, kita harus mempunyai karakter seperti Yesus. Tanpa karakter seperti Yesus, jangan harap kita mau sampai ke surga atau surga yang Dia janjikan bagi kita. Nah, kita memang berasal dari dunia. Tapi kita bukan berasal dari dunia saja. Memang kita dilahirkan di dalam dunia ini. Tapi kita punya perbuatan, kita punya karakter, kita punya prinsip, bukan berasal dari dunia, berasal dari Allah. Makanya kita harus mengikuti teladan contoh yang sudah Yesus berikan bagi kita. Dalam Amsal 1 ayat 7, dia katakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina didikan. Memang dahulu kita adalah orang bodoh. Ya boleh dikatakanlah orang kafir, karena kita di luar kebenaran. Walaupun kita mungkin waktu itu merasa kita berada di dalam kebenaran, tapi kita merasakan bahwa kita adalah orang kafir atau orang yang berada di luar kebenaran. Karena sudah ditulis, kita dalam Amsal 1 ayat 7, kita adalah orang bodoh sebenarnya. Orang bodoh menghina didikan. Pada saat itu kita cuma mendengar apa kata pimpinan, bukan apa kata Yesus. Nah, inilah yang menjadi kita menjadi bodoh. Karena kita hidup, kita pikir kita hidup dalam dunia. Kenapa kita bukan berasal dari dunia? Jadi kalau kita berasal dari dunia, berarti kita menjadi seperti dunia. Jadi ini sebagai pengalaman waktu yang lalu. Kita sebagai orang dunia. Tapi setelah kita dipanggil, jadi mengetahui tentang kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sesuai Alkitab dan Roh Nubuat. Pada siang Sabat yang suci ini, kita sudah ketahui bersama bahwa kita harus datang kepada Yesus, bukan dengan setengah-setengah hati, tetapi dengan sepenuhnya. Bagaimana cara mau datang kepada Yesus dengan sepenuhnya? Yaitu harus mengikuti jejak Yesus. Apa itu jejak Yesus selama dia hidup dalam dunia? 2000 tahun yang lalu dia hidup bersama-sama dengan kita. Walaupun kita tidak pernah melihat kepada Yesus, tapi kita dapat melihat dengan iman kita bahwa Yesus itu adalah pernah hadir di dunia ini, datang untuk mencari orang-orang yang berdosa pada saat itu. Tetapi Yesus akan datang kali yang kedua, bukan mencari orang-orang lagi berdosa, tapi akan membawa pedang untuk menghakimi kita di akhir zaman ini. Saudara-saudara, saya cuma menggarisbawahi apa yang sudah ditulis dalam firman Tuhan, bahwa kita hidup di dunia ini tentunya diberikan hikmat, atau dalam bahasa sehari-hari atau bahasa gunung bilang thinking intelligence atau kecerdasan berpikir. Kita diberikan hikmat mengenai kecerdasan berpikir. Kita mau pilih jahat atau baik,
Hanya itu Tuhan kasih. Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk ikut kepada Dia dengan sepenuhnya. Dia cuma kasih, datang ke dalam dunia, marilah ikutlah aku. Seperti Petrus, Yohanes, murid-muridnya. Dia tidak pernah memaksa, Petrus kalau kamu tidak ikut aku, kamu akan masuk neraka. Tidak. Dia hanya panggil dengan penuh kuasa. Kalau dulu kamu penjala ikan, sekarang kamu akan menjadi penjala manusia. Itu kata Yesus kepada Petrus yang disebut Simon pada saat itu. Yesus tidak pernah mencari orang-orang yang punya intelektual yang sangat tinggi atau orang-orang yang pandai di seluruh dunia. Dia datang sebenarnya kepada siapa? Orang-orang kelas bawah, orang-orang yang bodoh sebenarnya. Dia datang karena orang-orang bodoh sebenarnya itu adalah penurut. Bukan datang kepada orang-orang yang pintar di atas dunia, profesor, doktor, atau yang punya titel sudah berbaris-baris. Bukan. Dia datang kepada orang-orang yang mungkin lulusan cuma SD, SMP, SMA, bukan lulusan atau sarjana, mahasiswa dan lain sebagainya, dan pakar-pakar. Tapi Yesus datang kepada petani, nelayan, dan kita sebagai pengusaha atau pekerja, wira swasta, siapapun yang mau datang kepada Yesus, Dia panggil dengan penuh kuasa supaya kita datang. Apabila kita tidak mau, Yesus tidak pernah memaksa kepada kita. Karena selama kita hidup dalam dunia, kita seringkali berkeluh kesah pada saat kita masih dalam dunia. Apa keluh kesah kita? Yaitu kita beribadah, tubuh kita berada di gereja, tetapi pikiran kita tidak berada di gereja. Pada waktu itu ya, kita melakukan hal-hal yang bertolak belakang dengan firman Tuhan, tapi kita anggap itu hal-hal yang cocok atau sesuai dengan firman Tuhan. Nah, setelah kita mengetahui saat ini bahwa kita adalah umat Tuhan, kita harus periksa kembali diri kita. Apakah kita umat Tuhan yang benar atau umat Tuhan yang hanya ikut-ikutan? Karena umat Tuhan yang benar itu harus sesuai prinsip. Prinsip itu dalam 37 prinsip. Mempunyai dalam Wahyu 19 ayat 10. Kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Jadi Alkitab dan roh nubuat kita harus pegang. Karena roh nubuat adalah terang kecil, Alkitab adalah terang besar. Jadi prinsip yang ada dalam Alkitab dan roh nubuat kita pegang teguh sebagai umat Tuhan. Dan sampai saat ini, walaupun saya dianggap mungkin kurang dalam hal pengetahuan berkhotbah, karena khotbah itu menurut roh nubuat itu hanya pembicaraan informasi searah. Jadi kalau kita berbicara hanya searah, berarti cuma di mimbar sini yang dapat berkata-kata. Kalau informasi dua arah seperti pelajaran sekolah sahabat yang sudah kita dengar tadi, itu boleh panjang-panjang. Tapi kalau di khotbah kita hanya mempelajari secara singkat saja. Karena kita tahu di sini ada orang-orang Advent yang termasuk pakar-pakar, pandai dalam berkhotbah, pandai dalam Alkitab, yang hadir saat ini. Tapi kita tidak mau membahas lebih jauh lagi. Kita hanya membahas to the point saja. Karena tanpa kita memegang teguh Alkitab dan roh nubuat, kita tidak mendapatkan pengetahuan yang benar. Dalam Hosea 4 ayat 6, dalam terjemahan versi King James Version, dia katakan kalau dalam Hosea 4 ayat 6 terjemahan Alkitab yang sekarang sudah tidak jelas ya. Tapi kalau terjemahan langsung atau tulisan dari LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, tidak jelas karena situ banyak yang dirubah ejaannya atau ejaan baru. Tapi kalau kita buka HP kita cari translate King James Version Hosea 4 ayat 6, dia katakan bunyinya, umatku binasa karena kurangnya pengetahuan. Karena engkau menolak pengetahuan, aku juga menolak engkau.
bahwa engkau tidak menjadi imam bagiku, karena engkau melupakan hukum Allahmu. Aku juga akan melupakan anak-anakmu. Sebagai umat Allah, sebagai umat yang sisa saat ini, kita harus pegang prinsip, yaitu terutama hukumnya atau perintah-perintah Allah. Apakah sampai saat ini kita masih berpegang teguh? Ya, tentu kita pegang teguh kalau kita mau selamat. Kalau kita melanggar dari prinsip-prinsip ini, dalam Hosea 4 ayat 6 berarti kita bukan lagi umat Allah yang sisa. Contohnya, sekarang ini kita hidup di dalam dunia, mempunyai berbagai macam pendidikan. Pendidikan yang kita punyai saat ini, mungkin ada yang lulusan SD, SMP, SMA, atau perguruan tinggi. Tapi itu bukan untuk ditonjolkan, itu sebagai pengetahuan saja untuk hidup dalam dunia. Karena di dalam dunia ini umat Tuhan juga salah kalau tidak punya pendidikan. Kalau kita mempunyai pendidikan atau sekolah di dunia ini, bukan berarti kita mau berhalakan atau menyembah pendidikan kita, tapi kita harus pada dasarnya punya pendidikan yang benar selain Alkitab Roh Nubuat. Karena pokok dari pendidikan kita adalah Alkitab Roh Nubuat. Pendidikan formal atau formil yang kita dapatkan di dunia ini itu hanya sebagai apa? Penopang kita, penunjang kita. Apabila kita bertukar pikiran dengan orang-orang yang belum mengetahui tentang kebenaran, nah itulah ya kita bagikan melalui pendidikan formal, tapi atau secara akademis. Tapi kalau membahas tentang doktrin, kita harus pakai Alkitab dan Roh Nubuat. Nah itulah kegunaan, fungsi dari pendidikan. Jadi sangat perlu bagi kita hanya punya pendidikan yang tinggi ataupun rendah, terutama pendidikan rendah kita. Kita harus berusaha mencari pendidikan yang Alkitab sudah ajarkan. Di dalam Roh Nubuat dia berkatakan kita harus mempunyai pendidikan kesehatan, supaya walaupun kita cuma lulusan SD ataupun tidak lulus SD, SMP cuma sampai di tengah jalan tidak lulus, kalau kita punya pendidikan kesehatan, pasti Tuhan akan tolong kita untuk mengabarkan pekabaran di atas muka bumi ini. Dan pasti banyak jiwa akan datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita tahu bersama bahwa hidup di dunia ini harus mempunyai bekal pengetahuan. Pengetahuan itu seperti yang saya sudah utarakan tadi, yang kita harus terutama kita pegang, yaitu Alkitab dan Nubuat. Di samping pendidikan akademis, kita harus mempunyai juga pendidikan kesehatan yang sudah kita uraikan satu persatu tadi. Karena pendidikan kesehatan adalah bagaikan lengan dengan tubuh, menyatu di era zaman akhir ini. Sangat penting bagi kita untuk mempelajari firman Allah. Kenapa dikatakan sangat penting? Karena kalau kita berfoya-foya, kita hanya mencari pengetahuan-pengetahuan yang lain, yang walaupun kita sudah tahu itu kebenaran, itu dia sangat penting, tapi kita seringkali menomorduakan kebenaran firman Tuhan melalui kitab Roh Nubuat. Maka kita akan terpeleset atau akan jatuh secara lama atau tidak, cepat atau tidak, pasti kita akan jatuh kalau kita tanpa pegangan pedoman yang Tuhan sudah ajarkan bagi kita. Karena manusia hidup di dunia ini memang memerlukan apa? Di samping pengetahuan, uang. Uang itu adalah sumber untuk mengabarkan pekabaran di atas muka bumi ini. Tapi uang itu kalau kita salah pergunakan, sama dengan kita menjerumuskan diri kita sendiri ke dalam dunia ini. Kita harus di samping kita beribadah datang kepada Tuhan, kita harus punya pekerjaan, mencari pekerjaan untuk menyambung hidup kita di dunia ini. Buat apa kita hidup di dunia ini?
kita mau berusaha mencari kekayaan yang sangat berlimpah. Memang penting kekayaan, memang penting uang, tapi kalau kekayaan itu kita salah pergunakan, nah itulah yang menjadi batu sandungan bagi sesama umat Allah yang sisa. Kita pergunakan untuk kebesaran, keagungan nama Tuhan saja kekayaan kita. Kalau kita berpikir ke situ berarti kita mempunyai cita-cita yang luhur, cita-cita yang menuju kepada keselamatan yang kekal yang telah Yesus janjikan. Tapi kalau kita salah pergunakan uang itu, berarti kita terlalu cinta akan dunia ini. Seperti yang dikatakan dalam 1 Timotius 6 ayat 10. Akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Kenapa dikatakan akar segala kejahatan cinta akan uang? Karena banyak sekali manusia yang hidup di atas dunia ini. Hidup mereka mencari satu-satunya, mereka berhalakan atau mereka sudah menjadi dewa bagi mereka untuk menyembah. Mungkin secara langsung kita tidak dapat melihat mereka mengumpulkan harta untuk dunia ini. Tapi di dalam tingkah laku mereka, di dalam perbuatan mereka, kita dapat melihat bahwa manusia kalau sudah kaya mau lebih kaya lagi. Kalau sudah mempunyai harta yang berlimpah, mereka memikirkan masih kurang, tidak ada kepuasan. Sudah punya kendaraan satu, mau ingin cari tambah. Sudah punya rumah satu, ingin cari tambah lagi rumah. Punya pesawat yang paling mahal di atas dunia, mereka lagi ingin punya. Seperti para elit-elit global yang sudah kita ketahui. Siapakah elit global itu? Yang menguasai setengah dunia ini. Mereka dapat membeli Indonesia ini dengan uang mereka, para elit global. Kalau di dunia yang kita ketahui termasuk siapa? Rothschild, Rockefeller, itu salah satu elit global dari Yahudi yang notabene mereka lagi sudah tidak, Tuhan itu sudah nomor 2. Mereka sudah menjadi ateis, mereka penyembah uang. Karena mereka punya uang kalau mau dihitung secara perorangan tidak bisa dihitung secara perorangan. Mereka bisa dihitung uang mereka apabila mereka membeli satu pulau, satu negara mereka bisa sanggup beli. Jadi mereka sudah menjadi orang-orang penyembah dunia, penyembah uang yang menuju kepada kegelapan. Tetapi kita yang hadir di siang Sabat yang suci ini, kita bersyukur kita bukan menjadi lagi hamba uang, cinta akan uang, tapi uang itu kita pergunakan untuk pekabaran Tuhan, pekabaran masa kini atau the present truth. Saudara-saudara, hanya inilah yang boleh kita bagikan di siang Sabat ini, supaya marilah kita sebagai umat Tuhan yang sisa, yang hidup di penghujung zaman, dengan berbagai tantangan, pencobaan yang kita lewati, kita hadapi di dunia ini. Kita tujuan satu-satunya mencari apa? Keselamatan, bukan mencari dunia ini. Bagaimana kita supaya dapat diselamatkan dan kita semua boleh bekerja sama dengan Yesus. Kalau kita bekerja sama dengan Yesus seperti dalam pelajaran sekolah Sabat, kita harus berada dalam lingkaran. Makin kita dekat dengan satu lingkaran, kita makin dekat dengan Yesus. Dan Yesus akan menolong kita. Apabila kita setia sampai Yesus datang kali yang kedua, maka kita akan diselamatkan. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Demikianlah tadi penyampaian kabar selamat dari Saudara Rahman Nimanto. Begitu indah, biarlah roh suci Tuhan akan memeteraikan di seluruh tanah hati yang kita bersama-sama dengarkan bersama tadi. Dan telah tiba saatnya untuk kita menutup acara pagi hingga siang ini dengan mengundang saudara bangkit berdiri
Kita akan tutup dengan lagu Sion nomor 320. Tuhan beri kami setia selalu. Tuhan beri kami setia selalu, hingga kelak pandang muliamu, tinggal dalam-Mu, percaya teguh, beri kami setia selalu. Tuhan beri kami setia selalu, hingga kelak pandang muliamu, setia yang teguh dalam apapun. Tuhan beri kami setia selalu. Harapan pimpin dalam doa bertelut. Bapa di surga, di siang Sabat yang suci ini, kami telah mendengarkan sabda-Mu, firman-Mu yang baik dan benar. Biarlah dapat menghidupkan iman percaya kami hanya melalui Yesus Kristus yang sudah menebus dosa-dosa kami di kayu salib dan memberikan kami jalan keluar, supaya kami jangan lagi bersatu dengan dunia ini. Walaupun kami berasal dari dunia ini, kami mau bersatu dengan surga melalui Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami tentang firman-Mu yang hidup dalam Alkitab dan Roh Nubuat. Memberkatinya masing-masing kami yang sudah mendengarkan bersama-sama. Biarlah firman-Mu itu boleh dapat membangunkan iman percaya, terlebih khususnya lebih dekat dengan Yesus dan lebih banyak kami mengabarkan sebagaimana Matius 28 ayat 19-20, kabarkan sampai ke seluruh dunia supaya kedatangan Yesus kali yang kedua sudah akan semakin cepat. Bapa di surga, inilah doa dan harapan kami. Berkati sepanjang Sabat yang suci ini, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.